Tuhanmu Yesus, Bang. Elohim Yahweh, Yosua Hamasia, Tuhan Yesus. Tuhanmu Yesus, kalau dia tidak diberi nafas kehidupan, hidup gak dia? Ya dia kan Elohim Yahweh yang menciptakan langit dan bumi, tetap di mana pernah dia mati. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, apakah Tuhan Yesusmu itu kalau tidak diberi kemudian napas hidup, apakah dia hidup? Ini bukan masalah diberi hidup atau tidak diberi hidup, Bang Juma. Kalau begitu nanti saya digiring pasti. Itu kan berarti kan yang bukan dia Tuhan Yesusnya. Kan jadi ke situ nanti saya tahu pemikiran Bang bukan. Juma. Ini pertanyaan. Ini kan kita manusia, yang membedakan kita manusia dengan hewan itu apa, Saudara Kepas? Akal. Nah, kalau kita memilih pakaian, yang menjadi dasar pijakan kita memilih akal atau tangan? Akal. Kalau kita memilih makanan yang mana kita mau makan, akal atau mulut? Akal lah. Akal. Kalau giliran memilih Tuhan, pakai akal atau tidak? Kok pakai Roh Kudus lah, pakai. Itu kan? Tengoklah bedanya kan. Milih makanan pakai akal. Milih pakaian pakai akal. Hal yang menyelamatkan kita di kehidupan berikutnya nggak pakai akal. Lucu kan? Disinilah hebatnya. Disinilah hebatnya orang Kristen ini. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa kalian itu hanya setan yang menjanjikan, setan yang membangkitkan angan-angan kalian. Nah itu. Nah sekarang kalau ditanya, pada saat kita kecil, kita tak ada pilihan. Apa yang disuguhkan orang tua kita, itu yang kita makan. Apa yang diserahin pakaian untuk kita pakai, itu yang kita pakai. Giliran kita dewasa, orang tua nggak kasih lagi kita pilihan. Seketika apa yang kita mau makan, kita pilih sendiri berdasarkan akal kita, sesuai dengan pengakuan saudara. Apa pakaian yang ingin kita pakai, sesuai dengan pilihan saudara, sesuai dengan akal saudara. Tapi kenapa ketika Anda dewasa, bahkan sekarang Anda, saya lihat bulu alisnya sudah mulai berguguran, gigi juga sudah mulai satu persatu izin pamit. Kenapa justru Anda tidak menggunakan akal? Milih Tuhan. Maka muncul pertanyaan, karena di dalam kitab saudara Yohanes 5 nomor 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya kepada anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah, berarti kehidupan Yesus adalah kehidupan yang diberikan. Sekarang kalau Yesus tidak diberikan kehidupan, Yesus itu hidup gak? Oke, Pak. Yesus itu rekarnasi dari Elohim yang dimana Filipi 2:5-11. Ya, saya dia tidak memakai tanya. rupa seorang hamba. Saya tidak tanya dia itu. mengosongkan dirinya. Saudara Karena Kepas, itu ketika Bang Juma mengatakan apakah ketika Allah memberikan napas, jadi larinya ke situ nanti. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Orang yang diberikan napas. Lah iya memang. Kan memang kayak gitu. Kan jadi ke situ nanti alur memang ke situ alurnya. Artinya Anda sedang diterapi untuk menuju kepada keadaan waras. Bang Juma, sebelum ini loh Bang Juma, bertanya Bang Juma, alurnya saya udah tahu mau kemana. Saya udah sering ini loh. Berarti pada saat ini Anda sadar kalau diri Anda itu dalam keadaan sakit, ingin disembuhkan, tapi Anda gak mau sembuh. Kan begitu poinnya. Anda sadar diri Anda sakit. Saya datang sebagai dokter akal, ingin ngobati akal Anda gak mau. Apa buktinya? Anda tahu, ini tujuannya Bang Suma ini mau mewariskan saya nih. Ulangan 32, nomor 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Akulah yang mematikan, akulah yang menghidupkan. Nah, Yesus posisinya dimatikan dan dihidupkan. Gimana
muncul pertanyaan, Yohanes 5:26, Yesus diberikan hidup. Pertanyaan saya, Tuhanmu yang bernama Yesus itu kalau tidak diberi kehidupan, hidup gak? Dia Elohim Yahweh, dia yang menciptakan langit. Bagaimana mungkin Anda mengatakan dia? Bagaimana mungkin? Filipi 2, 5 ayat 11. Mari kita baca. Iya, saya tidak mau bisikan-bisikan Yohanes yang bintang Supaya timur, 1400 Yesus bintang tercerahkan, timur Bang itu. Juma. Saya nggak peduli dengan itu. Saya tahu Terus saya Anda juga pengikut Yesus bintang timur. Saya paham. Ini saya sedang menerapi akal sehat saudara. Saya bertanya, Tuhan itu menghidupkan, Tuhan itu mematikan. Yang kamu sembah bernama Yesus itu dihidupkan dan dimatikan. Pertanyaan saya, Yesus yang kau sembah itu kalau tidak diberi kehidupan, hidup kagak? Dia tetap hidup, karena dia Yahweh. Bagaimana mungkin Anda mengatakan dia tetap hidup sebab dia adalah Elohim Yahweh, sedangkan Elohim yang diimani oleh orang Yahudi yang menghidupkan dan yang mematikan. Yesus duduk pada perkara itu kagak? Gini loh Bang Juma, Yahudi beda dengan Kristen. Iya, Tuhan itu ada berapa rupanya? Tuhan itu ada berapa rupanya? Satu. Tuhanmu satu, Yahudi satu, berarti ada dua. Bukan satu itu semua yang disembah. Tadi katanya beda. Tadi katanya beda. Konsep dalam beragama begini, Yahudi dan Kristen itu yang disembah Yahudi itu sebenarnya Tuhan Yesus yang beragama. Mulai kacau kan? Memang kamu kacau, memang rusak kamu ini. Kau memang rusak. Sudah kubacakan dalilnya, Ulangan 32:39. Tuhan itu mematikan dan menghidupkan. Yesus masuk enggak dalam kadar itu? Menghidupkan dan mematikan. Yesus ini masuk enggak kadar itu? Masuklah. Coba mana dalilnya? Mana dalilnya? Ya, yang dia menghidupkan, yang membangkitkan orang mati. Itu kan? Mulai kacau kan? Mulai kacau kan? Kisah para pewarta 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu. Yang itu yang kumaksud adalah Yesus, orang Nazaret. Dia menjadi orang pilihan Tuhan untuk menjadi perantara dengan pembekalan kuasa berupa tanda-tanda, mujizat, kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Allah yang melakukan itu melalui perantaraan wakilnya, dutanya, yaitu Yesus. Makanya kan saya bilang, Bang Juma, kalau Bang Juma mau berdoa, hadirkan Roh Kudus, Roh Allah. Jangan ajarin saya. Jangan ajarin saya tentang itu. Karena Roh Kudus yang dimaksud oleh Yesus itu bukan yang datang kepada orang Kristen. Coba lihat. Coba kamu lihat. Saudara Kefas. Saudara Kefas, dengarkan saya baik-baik. Kefas, jangan bebal. Dengarkan saya. Di dalam kitabmu diterangkan kemudian Roh Kudus itu adalah Roh pemersatu. Betul atau betul? Iya. Sekarang antara konsep yang ada pada saudara Setia dan konsep yang ada pada Kefas, satu nggak? Satu konsep nggak? Ini si Setia nggak Kristen ini Bang. Mulai. Tahu beginilah, saya paling benci saya. Jangan begitulah Kepas. Saya tidak pernah mengatakan kamu itu bagian dari orang-orang luar yang tidak mengikuti Yesus. Ini Saya tidak pernah menjudge orang ya. Tidak pernah saya menjudge orang Kepas. Mana ada Kristen menyangkal Yesus sebagai coba lihat. Apa ini? Bagaimana mungkin jika tertulis Tuhan kau paksakan menjadi Tuhan Kepas? Itu di Yohanes 13 ayat 13. Setia kamu baca film enggak ya Yohanes 13 Apa ini kalau sudah kayak begini ini apa ini? Susah memang saya menjelaskan ini. Coba. Saudara Setia diam dulu biar ku terapi orang ini. Mudah-mudahan dia masih bisa sehat. Saudara Kefas, Anda lihat sendiri kan? Saudara Setia ini orang Kristen. Anda juga mengaku Kristen. Sedangkan di dalam kitab saudara 1 Korintus 12 nomor 4 sampai 6, 1 Korintus 12 nomor 12 sampai nomor 13, dan juga diterangkan dalam 1 Korintus 1 nomor 10, Roh Kudus itu adalah Roh pemersatu. Di mana Roh Kudus ini bekerja? Kalian tak bersatu.
sama-sama punya Roh Kudus. Agama Kristen memiliki Roh Kudus karena Lalu kenapa beda-beda? Roh Kudusmu itu kenapa beda? Roh Kudusmu kenapa beda? Kalau kami di Islam, dengarkan saya. Bukti bahwa Roh Kudus sebagai pemersatu itu ada di Islam. Kutanya dulu, Ustadz Hanafi, monitor. Ya, Ustadz Hanafi monitor. Nama Tuhan kita siapa, akhi? Allah. Nama Nabi kita siapa? Muhammad Nabi. Masya Allah. Akhi Arif, nama Tuhan kita siapa? Umat Islam yang ada di Komal ini buka semua mic-nya, sebut nama Tuhan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kita semua kompak. Artinya Roh Kudus itu bekerja di kami. Karena Roh Kudus itu adalah Roh pemersatu. Nah, giliran saudara Kepas dan Seth ditanya, siapa Tuhanmu? Yang satu menyebut Yesus, yang satu menyebut Elohim. Mana yang betul?